Selamat datang di Monyet Tadi. Wah, sekarang kita bahas apa nih? Ini bahasan artis-artis ya, Mah. Artis-artis ya, sekali-sekali kita serius edan. Tapi takut ditangkap aku mah. Enggak, insya Allah. Kalau ditangkap Enggak mau, kalau ditangkap saya mendukung Anda. Tangkapnya berdua, doi masa cuma aing aja. Enggak, hore. Jadi gini, kali ini kita bahas soal penyakit Konstipasi. Comrona. Iya, yang pesan apa kan kita saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Mereka apa COVID-19 atau Corona. Nah, di masa-masa sekarang waktu udah masuk new normal. Ini harusnya bahasan kemarin anjir awal-awal. Iya sih. Udah masuk new normal ini, dapat sebelum-sebelumnya juga kan masih banyak yang ramai itu teori konspirasi. Eta sih konspirasi teh da ini Lut, ini aing mulai resah aing. Resah. Sosokan ngomong konspirasi ya. Orang pernah dengar ya nih teori konspirasi yang pertama, virus tersayang kita ini, virus tersayang dikirim dari US ke Cina. Ada juga kabarnya ini di satu negara di Israel, katanya tidak seheboh beritanya tuh seperti negara-negara lain soal COVID ini. Nah terus ada yang bilang virus ini sengaja dibuat oleh manusia. Tuh biji mana itu ceritanya itu? Sebenarnya jujur, saya tidak terlalu mengerti soal teori konspirasinya. Tapi cuman kita pakai akal sehat aja. Cuman masalah gini, untuk benar tidaknya sih teori, kan banyak tuh macam-macam teori konspirasinya, mulai dari ini dibuat, mulai dari ini dibuat untuk mengacaukan perekonomian lah segala macam. Terus ya ini katanya buat apa? Pemilu Amerika lah, buat penggoyang pemilu Amerika lah dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua, sebenarnya gini yang harus kita fokuskan di sini bukan dari si teori konspirasinya. Ini lo bener ada atau tidak sih teori konspirasinya, tapi lebih ke efek-efek untuk ke diri sendiri sama orang-orang sekitarnya aja dulu. Ini yang paling fatal tuh gimana ya? Ini gara-gara kita sibuk ngeliatin, bukan sibuk sih, jadi banyak orang yang ngomong soal teori konspirasi ini bahwa wah ini buatan, wah ini penyakit, ini bukan secara alami gitu. Dan gimana ya, orang-orang banyak yang merasa terus juga kan ada yang ngomong bahwa ini COVID itu tidak mematikan kok gitu. Wah, ini semua hanya akal-akalan WHO misal segala macam. Kita lupa gini, yang harus kita perhatikan itu sebenarnya bahwa atau kita akui itu satu, ini penyakit ada nih, penyakit nih jelas udah ada, fisiknya udah ada ya kan, udah ada penderitanya, udah ada, bahkan korbannya juga udah banyak. Nah itu yang harus diingin. Nah soal masalah apakah ini dibuatkah atau ini terjadi secara alami, ini akal-akalan untuk menggoyang pemerintahan, menggoyang perekonomian dunia, itu sebenarnya kita harus serahkan sama para elit politik, bukan elit politik, ada para pemerintah, pakar konspirasi gitu. Bukan pasal pakar konspirasi, tapi diserahkan pada pemerintah. Sekarang nih yang jadi masalah nih kita nih orang-orang rakyat kecil rakyat kecil ini, apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita perhatikan gitu, kemana? Yang jadi masalahnya nih yang masalah yang dari kemarin bikin gue pribadi rada-rada puyang tuh, bukan puyang sih, rada-rada apa ya? Rada-rada satu masalah gini. Kebanyakan tuh yang pada saat orang ngomong tuh bahwa COVID itu tidak mematikan. Padahal ini semua akal-akalan WHO, COVID itu tidak mematikan. Nah, permasalahannya setahu saya, kalau gue nggak salah baca, memang WHO sama banyak dokter juga ngomong dari awal bahwa si COVID ini tidak mematikan karena si korbannya cuma 10%, death rate-nya cuma 10% dari korban yang kena itu cuma 10% yang ada kemungkinan meninggal. Itu pun karena biasanya komplikasi atau penyakit atau umur sama penyakit imun tubuh yang lemah. Nah
yang jadi masalahnya adalah karena ada yang jeleknya, kebanyakan orang mungkin malah nangkapnya karena oh berarti penyakit ini kan tidak mematikan, jadi saya nggak harus takut itu. Orang-orang Berarti jadi PSBB ini tidak perlu, bukan tidak perlu, jadi kasarnya jadi nggak mau disiplin gitu. Kitanya nggak disiplin diri karena mikir nggak bakal mati kalau kena corona juga, nggak bakal ini. Nah ini kenapa Rut? Kenal soalnya artis-artis di negara kita tercinta ini ya mulai sosokan ngomong ini tuh Rut. Padahal gini ya, lu komedian, dia komedi aja, penyanyi nyanyi aja, jadi gak usah sosokan ngomong konspirasi. Enggak segini. Jujur gini, kalau kita ngomong soal teori konspirasi atau apapun, ada beberapa hal yang memang agak perlu diperhatikan. Contohnya soal kayak vaksinnya. Ya. Kalau misalnya si vaksinnya keluar tanpa ada uji klinis dan lain sebagainya, terus langsung ini vaksin atau ini obat atau ya lo kasarnya gitu, ini miracle cure gitu, ini obat penyembuh ajaib buat nahan corona, buat nyembuhin corona dan lain sebagainya, tanpa ada uji klinis, tanpa ada ini tiba-tiba langsung nyebar. Nah itu kan berarti harus diperhatikan, dicurigai, ya dikhawatirkan, kita ini kita juga, suzon. ya kita juga harus hati-hati. Kenapa namanya obat? Namanya apa obat itu kan berarti kan kita perlu, itu kan dimasukkan ke tubuh kita. Iya. Berarti kita perlu ada concern pribadi. Maksudnya ada gini, obat takutnya ada efek samping dari. Nah iya, harus ada yang kita pikirkan yang itu. Iya. Nah, itu yang harus harus kita perhatikan, tapi bukan berarti kita takut berlebihan juga, cuman kita memang harus waspada. Nah, itu soal yang kita ngomong soal setuju soal teori konspirasinya. Nah, soal yang tapi yang tidak setujunya banyak juga, dalam artian contohnya bukan tidak setuju dengan teori konspirasinya, cuman gini loh. Ini mohon maaf atas semua kalimat yang kita belum bilang loh. Ya ini disclaimer semuanya. Pendapat pribadi. Senjata ampuh. Cuma maksudnya gini, ini juga tidak bermaksud menyinggung siapapun. Cuma maksudnya gini, kebanyakan dari masyarakat kadang suka, atau bahkan media kadang suka motong kalimat atau motong informasi lah intinya, supaya jadi kesannya jadi diubah jadi apa yang tadinya harusnya A gitu, nangkapnya jadi B. Nah sekarang gini, kebanyakan orang nih akibat merasa bahwa corona tidak berbahaya, bahwa corona tidak ini atau ini, kebanyakan ujung-ujungnya protokol kesehatan atau karena WHO ini tidak benar ini apa ini. Ya, tapi itu muncul gara-gara teori konspirasi kan? Iya, tapi permasalahannya gini. Jadi waktu itu kan seingat gua waktu awal-awal soal teori konspirasi ini rame nih, sempat kan salah satu artis kan Jering sama siapa itu Dokter Tirta pernah ada konfirmasi, dan salah satu gua nggak nonton ininya tuh kan dari si poin-poinnya adalah yang paling penting nih poinnya adalah dua-duanya mengakui bahwa corona ini ada. Iya. Jadi bahwa si corona ini ada. Cuman sisanya ya mungkin ada yang tidak saling tidak setuju. Cuman intinya adalah dua-duanya mengakui corona ini ada. Cuman mungkin dari pihak yang merasa teori konspirasi ini, mereka merasa tindakan pemerintah terlalu berlebihan atau gimana yang mengakibatkan kan taraf hidup masyarakat jadi drop kan, karena waktu kita awal-awal PSBB itu kan kerjaan stop segala macam. Iya sih, pada di PHK dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang juga kalau mau kayak keluar kota kan harus ada surat tugas, ada surat keterangan sehat bebas COVID lah istilahnya. Ya. Nah, yang itu kan sebenarnya menyulitkan masyarakat yang tadinya bisa membahas segala macam jadi agak susah. Nah, problemnya adalah gini. Yang saya gue nggak masalah soal yang teori konspirasinya seriusan, nggak masalah, karena itu nambah kewaspadaan aja ya, terutama soal obatnya. Tapi yang jadi problem adalah karena terlalu percaya atau kita makan bulat-bulat itu teori soal omongan orang soal teori konspirasi atau apapun lah, banyak yang salah kaprah atau banyak yang ujung-ujungnya bahwa kayak ngomong PSBB berarti nggak perlu jaga jarak, berarti nggak perlu, atau bahkan bilang COVID itu tidak ada sebenarnya. Ya ada yang ngomong gitu, COVID itu nggak ada, ini nggak urus protokol kesehatan, ini mah bohong, akal-akalannya WHO apa segala macam. Padahal gimana ya,
Protokol ini kan sudah ya protokol ini kan ada dari dulu sih sebenarnya. Gini loh, dari kecil kita diajarin kalau sebelum makan cuci tangan. Nah, setelah makan cuci tangan juga. Sebelum dan setelah makan kita cuci tangan. Ya. Terus namanya kita habis main dari luar, habis apa pulang mandi ganti baju. Nah, iya. Itu kan kita juga dikasih tahu itu. Terus juga soal kalau batuk atau bersin ditutup. Ya kan, jangan nyembur ke orang, itu nggak sopan. Ya. Itu kan sebenarnya protokol kesehatannya kurang lebih kayak gitu. Cuman masalahnya sekarang sih protokol kesehatannya dari yang darinya cuman himbauan sekarang jadi wajib dan jadi kebiasaan yang harus kita pakai sehari-hari. Iya, karena untuk mengurangi penyebarannya sih. Iya kan. Nah, mencegah, salah satu cara mencegah. Sekarang gini deh, masalah soal masker. Wah, kita kok gini pakai masker sesak segala macam. Nah, sebelum ada corona, setahu gua karena waktu itu gua dagang masker juga. Itu masker itu ya kita dagang masker. Masker itu laku dan dipakai. Kenapa? Di event Jepang. Ya, di event Jepangan tapi juga dipakai di luar. Iya sih. Karena terus yang buat yang naik motor, yang naik ojek biasanya suka pakai masker. Kenapa? Kan buat nahan asap kendaraan ya. Segala macam. Tapi kan berarti itu ada fungsinya. Iya, sekarang ada ekstra. Iya, ada fungsi ekstra. Kali ini ekstra. Kenapa? Karena kan ceritanya ini buat nahan penyakit, udah jelas-jelas ada ini. Tapi kan kebiasaan itu sebenarnya dari dulu udah ada. Iya. Nah, iya sih. Ini protokol kesehatan ini bukan protokol kesehatan baru untuk corona, untuk COVID. Ini protokol kesehatan, ini protokol untuk hidup sehat. Iya. Untuk gini lah, untuk orang Islam jangan lupa gitu. Untuk orang Islam kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman buat orang Islam. Yang namanya iman sebagian dari dirimu. Jadi yang namanya iman Anda harus bersih hidupnya. Kembali ke teori konspirasi ya, orang pernah dengar baca artikel dari mana ya. Virus ini menurut dibawa dari kelelawar Afrika ke Cina, Rut. Itu nggak tahu aja gue baru dengar. Bayangin kelelawar dari Afrika ke Cina, mudik. Ya sebenarnya terlepas apakah semenakjubkan apapun ini teori ini, ada yang valid ada yang enggak sih soalnya. Cuman balik lagi pada intinya, apapun yang kalian percayai tentang teori konspirasi atau apa, yang harus kalian pikirkan adalah atau yang harus kalian concern bukan dari si teori ininya pribadi untuk kita pribadi sebagai orang biasa sebagai ini, tapi adalah gimana caranya kita menerapkan protokol hidup sehat ini supaya kita tetap sehat dan orang-orang di sekitar kita juga tetap sehat. Gitu loh, bukan masalah gimana ya, berarti kita harus mikirin bukan gitu juga, tetap ada patuhi. Maksudku gini, kalau ya kalian boleh mikirin, boleh percaya teori konspirasi, boleh enggak, tapi protokol kesehatannya itu loh yang harus difikirkan. Kayak soalnya gini, waktu itu pernah ada di podcastnya Deddy Corbuzier waktu yang awal-awal COVID ini, pernah ada yang kan ditanya, jadi kalau vaksinnya keluar, Anda mau pakai atau tidak? Ada kan? Ada yang jawabnya tidak. Ya kan? Ada beberapa dokter juga bilang ya kalau langsung keluar saya juga ragu. Iya. Ada gitu, ada. Kurang lebih intinya jawabnya gitulah. Cuman intinya saya setuju dalam artian kalau memang ini kan waktu dari penyakit dan ini masih kurang dari setahun. Belum setahun banget lah ya. Belum setahun. Mendadak tiba-tiba udah keluar vaksinnya, apapun alasannya, kalau belum ada uji klinisnya jelas, gua mah nggak berani. Dengan catatan kalau belum ada uji klinis yang jelas. Tapi kalau sudah ada uji klinis, udah ada intinya udah ada pengujian, udah ada fakta-faktanya. Tidak ada efek samping. Tidak ada ininya, ya mangga. Toh kita juga untuk imunisasi kan kita divaksin macam-macam. Iya, imunisasi polio dan lain-lain. Ya, dan itu kan kita juga nggak ribut toh. Cuman intinya kalau memang sudah teruji udah ini ya nggak masalah. Tapi kalau belum teruji ya maaf aja. Kayak yang kemarin bilang ada obat ajaib buat corona itu, ada kalung. Bukan kalung, yang apa obat herbal. Oh, yang itu. Apaan ada obat herbal apa segala macam. Yang 35.000. Yang buat antibody corona lah apa. Iya. Itu kan belum pasti. Yang antibody ya untuk ya apalah gue itu ya pokoknya dukun eta lah. Profesor siapalah yang. Kamu profesor. Iya, ngomongnya profesor siapalah itu. Yang pagar kesayangan bukan? Ya.
Nah, jujur yang kayak gitu agak mengkhawatirkan. Bukan berarti tidak ini tapi kalau udah diuji udah ini ya dan memang ternyata memang berfungsi ya mah enggak gitu, nggak masalah. Tapi kan sampai detik ini sampai detik ini belum ada obat khusus yang bisa obat spesifik ini buat COVID gitu. Nggak ada kan sampai detik ini belum ada. Itu. Tapi ini orang sempat mikir ini corona kayaknya epidemi doang sama satu negara doang, ternyata kayak bola lah gitu. Tapi ternyata jadi pandemi ya. Karena gimana? Bola kan susah gitu kayaknya di. Gak tau. Ini balik lagi ini kepercayaan, bukan kepercayaan sih. Cuma gini. Yang kita bicarakan. gini. Ada di Nerf yang ini. Gimana? Gini. Satu nih kalau masalah kenapa jadi pandemi, setahu gua kalau kita bandingin sama Ebola ya, penyakit lainnya, si corona ini atau COVID ini kan yang paling ngebuat dia jadi fatal bukan karena death rate-nya, bukan karena tingkat kematiannya, tapi karena tingkat penyebaran, tingkat infeksinya, tingkat terkenanya kalau lain buat nularin ke orangnya gampang banget. Iya. Sedangkan tingkat death rate-nya malah sebenarnya mortality rate-nya malah nggak terlalu tinggi. Tapi karena sekarang bayanginnya gini. Kalau memang, dan ini sebenarnya udah diomongin berkali-kali sama banyak orang juga kan. Cuman maksudnya gini, bayanginnya gini, satu dokter, gue lupa satu dokter tuh bisa nanganin berapa pasien. Cuman let's say satu dokter bisa jadi 100 pasien lah. Sedangkan misalnya ternyata yang pasien yang datang 1000 gitu kan, berarti kan yang bisa ditanganinya cuma 100, yang datang 1000 kan berarti 100, anggaplah 100 ini bisa sembuh. Berarti kan 900-nya wallahualam. Gacha. Nantinya. Undian. Sampai selamat dulu kan. Makanya balik lagi ke bukan berarti si corona ini mematikan atau tidak, terus habis itu kita udah nggak mematikan, nanti kalau gua kena masih bisa sembuh dong. Bukan berarti gitu, cuman yang kita khawatirkan kan pada saat kita kena, dokternya tidak bisa nanganin karena sudah overload, atau rumah sakitnya nggak bisa nanganin karena sudah overload. Berarti kan kita bergantung pada kondisi fisik kita sendiri, kuat nggak untuk pemulihan pribadinya, bisa kuat nggak. Kalau nggak kuat ya wassalam nantinya. Iya, itu kan berarti hoki-hokian gitu. Ya kalau kalian mau mempasrahkan diri pada itu sih ya mangga-mangga aja. Gitu. Kan ada usaha. Kalau saya mah nggak mau gitu loh. Makanya lebih baik daripada kita harus kena, kenapa kita tidak mencegah dengan mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar gitu loh. Toh jangan lupa protokol kesehatan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk keluarga, untuk bapak, ibu, kakek, nenek, adik-adik, pacar, anak istri dan lain sebagainya. Ya tapi setelah kita tahu soal ini, orang-orang jangan overreact lah gitu sama. Ya gini. Kebiasaan ini jelek kayak gini. Bukan gini. Kalau kita kasih skala nih 1 sampai 10 nih tingkat kewaspadaan kita gitu. 1 anggaplah santai sekali, 10 itu panik gitu. Nah, kita tuh biasanya kalau misalnya nerima berita, kalau nggak misalnya berita misalnya gitu, ini tidak terlalu mengkhawatirkan gini-gini. Langsung 1. Kita tuh langsung 1 tingkat kewaspadaannya, santai aja gitu. Kasih liburan, mudik. Waktu awal-awal COVID, kita nggak ada, Indonesia aman, nggak pernah ada corona, masih kita kebal karena biasa makan jahe, masalah. Terus kalau kita biasa apalah gitu. Karena nggak cuci tangan aja kita nggak sakit perut, makan ya mengandung boraks dan lain-lain, kita sehat katanya gitu. Itu kan nyantai itu 1 tuh, begitu corona datang 10 langsung panik. Ada dokter dari perawat dari rumah sakit, wah ini habis ngerawat corona, diusir aja dari kosannya, wah dididau. Atau ada orang yang waktu itu keluarga corona kan, habis itu yang kena corona atau anggota keluarganya habis itu wah ini kena ini usir, ini get out dari komplek ini sampai kayak gitu. Nah itu kan berarti kita udah panik banget tuh. Nah maksud saya tuh maksud gue tuh begini, jadi kita tuh nggak boleh terlalu santai, nggak boleh terlalu panik juga, di tengah-tengah aja gitu. Maksudnya kita 5. Dari 1 sampai 10, jangan 1 di 5 gitu. Jadi kita tetap waspada, tapi di sisi lain kita juga tetap oke gitu. Gue bisa jalanin hidup seperti biasa, tapi gue harus mematuhi protokol kesehatan supaya jaga-jaga gitu loh.
jangan ekstrim lah gitu, kayak yoyo gitu. Kalau nggak di bawah di atas, jangan di tengah-tengah aja. Di tengah-tengah gitu. aja, Maksudnya ya, tuh. ya. Overreact lah, maksudnya gue kasihan gitu kan suster sebagai pahlawan, videonya suster luar negeri mau kerja tepuk tangan tetangganya, ini kita diusir bro. Ya kan waktu yang Gimana sih? awal-awal itu ya banyak sampai dokter-dokter ya ini Anda tetap di rumah aja biar kami yang berjuang. Gitu kan. Itu udah menandakan bahwa mereka juga ini kasihan juga kan sampai ada yang nggak pulang-pulang. Nah, itu kita harus Itu gimana ya? Ngelihatnya apresiasi tuh juga. ya gini, bukan berarti setelah masuk, kan sekarang udah masuk, tapi kan sekarang udah new normal, udah bukan masa PSBB lagi. Nah, ini lebih kita harus lebih ini lagi di masa new normal. Kenapa? Jangan sampai karena new normal, karena bukan new normal, apa istilahnya sekarang tuh AKB, adaptasi kehidupan baru, adaptasi kebiasaan baru. Oh, nggak tahu tuh. Adaptasi kebiasaan nih, Oh. adaptasi kebiasaan baru. Nah, ya kan AKB. Iya. Kehidupan baru saya kita nyari isekai gitu kan. Gua nangkapnya gitu sih. Wibu kan itunya bahasanya AKB. Iya kan. Iya. Itu kan ada belakangnya ada 48. Iya kan jadi wota. Nah, cuma masalahnya ya balik lagi intinya di luar apakah Anda percaya konspirasi atau tidak, kita harus menjaga untuk kebiasaan kehidupan kita mau tidak mau. Toh gak ada protokol kebiasaan kehidupan kehidupan sehat ini, maksudnya protokol hidup sehat ini efeknya bukan cuma untuk soal mencegah COVID ini juga untuk memperbaiki kebiasaan hidup kita. Harus mulai dari makan. Jadi logikanya bukan cuma yang soal cuci tangan, tapi kan kita juga harus karena supaya kita nggak kena COVID, kita juga harus autoimun kita juga harus kuat ini juga. Makanya berarti kita juga kan harus jaga makan, olahraga. Nah iya, ini orang-orang kan mulai sekarang mendengar Imunos kuat nih. Nah, Orang-orang olahraga kan, tapi olahraganya itu sekarang sepedahan, Rut. Gimana nih? Olahraganya yang keluar rumah gitu sekarang. gimana ya? Sampai ada meme ya, Rut ya. Indonesia 50 orang terinfeksi, wah kita ketakutan nih. Terinfeksi 100.000, wah sepedahan. Tuh gimana sih? Sebenarnya gini ya, namanya olahraga bebas sih mau apa aja. Cuman gini, kebanyakan orang dari sekian banyak olahraga kenapa sepedahan gitu loh? karena mungkin itu sepedahan itu kan kita keluar rumah tuh dari kemarin. Oh, rumah, gitu kebanyakan karantina di rumah. Jadi pakai sepedahan gitu kan. Jadi oke, kita sepedahan, cet gitu kan, sambil keluar sambil olahraga. Jadi sambil menyelam keluar. Itu pengen sehat, kedoknya pengen main keluar gitu mah. Cuman sebenarnya gini, kalau masalah untuk olahraga naik sepeda atau ya cycling atau apa, kayaknya sih nggak masalah. Cuman balik lagi, berarti kalau misalnya kita mau sepedahan keluar, berarti bukan cuman protokol hidup sehat. Berarti protokol hidup sehat harus dijaga. Iya. Gitu kan, protokol ini soal tidak boleh, ya harus jaga jarak segala macam lah, pakai masker dan lain-lain. Tapi bukan cuma itu doang. Apa aja? Harus ada lagi yang lebih dijaga lagi. Apa tuh? Peraturan lalu lintas. Ah itu Kebanyakan kan gimana ya? Orang Indonesia jarang pada pakai sepeda. Kebanyakan kalau nggak jalan kaki, naik kendaraan umum, bawa kendaraan pribadi, mau motor atau kendaraan bermotor pribadi. Ya. Mau sepeda motor atau mau mobil. Ya. Cuman kan jarang, nggak banyak yang pakai sepeda. Dan seingat gue mungkin banyak dari kita nggak terlalu tahu untuk peraturan lalu lintas pakai sepeda tuh kayak gimana. Nah, kalau memang mau keluar mau ini ya itu peraturan lalu lintas soal pakai sepedanya harus dijaga. Yang pakai sepeda harap juga tahu jangan sepeda tuh beriringan kanan kiri gitu loh. Jangan horizontal, ya, tapi jangan vertikal. Harus vertikal kan, manjang vertikal. Yang manjang dia, jangan panjangin jalan hebat, jalan udah lambat. Maksudnya dibandingin kendaraan bermotor kan ini lebih lelet. Iya, sepeda ini lelet. Iya, terus jangan lupa sepeda itu kan ringan. Motor aja kesenggol mobil, itu motor udah gendut, kesenggol mobil, tetap aja jatuh yang bawanya. Apalagi sepeda, nggak usah ke ini, ke toel kayaknya. Aduh, Anda bahaya kan itu membahayakan gitu. Dan jangan lupa namanya kendaraan kan biasanya hitungannya adalah yang salah itu pasti yang pakai
makin besar kendaraannya makin salah gitu. Makanya tolong itu. Ya intinya Anda jangan halangin jalan lah gitu. Terus kan. juga kan balik lagi Pakai helm. karena apa kalau pakai sepeda sebenarnya kurang di ini. Kalau gini, sepeda kalau kita mau sepedahan pakai masker ngap. Iya sih. Makanya kan padahal kita juga tetap harus pakai masker untuk ngejaga ini walaupun ngomongnya, tapi kan kita nggak ke depan-depanan sama orang, kita nggak ini. Iya, gimana ya? Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Pakai helm protokolnya kayak gitu ya, mending kamu pakai masker juga, pakai helm. Maksudnya benar-benar safety ininya juga harus di ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong olahraga juga banyak olahraga lain yang bisa dipakai di rumah. Ya stay at home, olahraga dulu bisa Yang bisa di rumah atau ya kalau misalnya ada beberapa yang gym udah mulai buka katanya ya. Kalau mau di gym ya otomatis protokol kesehatannya itu lebih ini lagi. Cuma kalau mau lebih aman lagi sebenarnya olahraga di rumah tuh ada banyak. Atau buat push up cukup lah, maksudnya push up, sit up gitu, maksudnya buat nambah. Gimana ya? Yang penting ya kalau gitu. itu kalau buat orang yang belum jarang olahraga, oke nggak masalah. Tapi kalau buat orang yang dulunya rajin ke gym misalnya atau apa, iya. Porsinya beda. Nggak bisa gitu kalau cuman itu. Tapi kita banyak diakalinnya karena di YouTube juga banyak tuh yang ngasih tips buat tips kasih olahraga apa yang buat waktu masa-masa karantina atau apa itu banyak. Terus masalah ininya mulai dari banyak lah macam-macamnya, mulai dari yang kardio atau yang HIIT, yang high intensive interval training. Terus atau yang apa pakai body weight training apalah banyak gitu. Kalau misalnya mau olahraga dengan alasan olahraga nggak harus keluar rumah kan. Gitu. Nah, cuman kalau memang mau sepedaan ya itu resikonya bisa kena COVID sama ketabrak. Ya, karena waktu kemarin sih gue pernah ada yang acara sepedahan apa, terus habis itu berapa orang kan? Ya sama, ada video ngelanggar lampu merah ada, disenggol sama tren juga ada. yang itunya yang harus diperhatikan. Nah, balik lagi. Jadi sebenarnya intinya gini. Intinya gitu. Kita konklusi dari obrolan. Konklusi dari bahasan ini satu nih. Apapun yang kalian percayai soal konspirasi, mau percaya konspirasi, mau kagak kayak mau ini, protokol hidup sehat itu udah wajib. Kita sudah tidak bisa tidak menerapkan itu. Jadi kalian cuci tangan pakai sabun, atau kalau misalnya keluar selalu sediakan apa sih itu namanya hand sanitizer, terus pakai masker, apalagi pakai masker, terus juga jangan salaman dulu gitu, jangan salaman, jangan pelukan kayak orang bule sok-sokan jangan gak usah cipika-cipiki lah segala macam gitu, maksudnya normal-normal aja. Terus kayak habis dari luar langsung ganti bajunya cuci, kalian mandi juga, jangan nggak mandi bau. Ya mandi ya intinya menjaga kebersihan kalian juga. Nah itu penting, mau tidak mau harus dilakukan, bukan cuma soal karena COVID, tapi juga karena ini buat kesehatan masing-masing. Terus nggak ada salahnya juga lah jaga makanannya, terus juga jangan lupa olahraga. Buat kalian yang tidak biasa olahraga, bukan ini nggak harus kok olahraga berat-berat kayak gimana, nggak harus sepedahan 10 kilo 20 kilo segala macam. Banyak olahraga jenisnya buat ini. Kalau misalnya belum pernah olahraga bisa coba yang push up, sit up, yang gitu-gitu. Yang penting kalian harus bisa lakuin itu secara rutin supaya badan fisik kalian sehat, dari imun kuat lah. Ya, imunitas tubuhnya juga meningkat. Istirahat yang benar, jangan stres, jangan panik. Jangan begadang boleh ya? Kata Pak Haji. Kata Pak Haji Roma. Oh, sebenarnya Pak Haji beneran anjir, sebenarnya. Kayak Pak Haji beneran. Iya bener kata. Begadang boleh kalau ada artinya. Ada pasti ada artinya. Kalau begadang itu boleh kalau ada artinya. Iya, benar. Kalau nggak ada artinya nggak usah begadang. Oh iya. Oke. Makanya pokoknya kayak gitulah kalau kalian mau tetap mau percaya teori konspirasinya silahkan, itu nggak ini, cuman balik lagi patuhi aja sih. Ini yang paling penting adalah protokol hidup sehatnya. Soal masalah pengobatan atau apa
banyak lah ininya. Kalau misalnya ini kalian lebih baik daripada ini, mending konsul sama dokter juga, karena ada kan mau gimana pun dokter yang lebih ngerti gitu. Iya sih, iya itu daripada kalian ini. Terus kalau apa ya, intinya jangan dan buat apa ya, balik lagi sama tingkat kepanikan, tingkat kewaspadaan kalian tuh jangan terlalu santai juga, jangan terlalu panik juga gitu. Kalian harus bisa di tengah-tengah itu supaya bisa tetap tenang, bisa tetap ini, tapi di sisi lain tetap berhati-hati. Begitu kawan-kawan semua. Weh, semoga kita nggak ditangkap hari ini. Jangan gitu ya. Enggak apa? Ya enggak, jangan. Next kita bahas apa nih? Next ya, saya pengen bahas yang tidak terlalu serius. Boleh. Apa tuh? Apa ya? Ya, apa kita ya rahasiakan dulu saja? Kayaknya sih bukan rahasia, ini mikir. Oh, iya. Sebenarnya Sebenarnya gini, cyberbullying mau gak? Kita gini, gua lupa ya. Gua ingat, gua dengerin dulu rekaman kita sebelumnya ya. Kita sempat main ngomong cyberbullying loh. Oh iya, cyberbullying ya. Kita lupa itu. Oh iya, ya udah boleh. Oke. Kita next time kita ngomong soal bullying. Yang ya itu serius, agak serius. Ini serius lagi Iya sih, tadi guys. Ya udah ya. Jadi buat yang kalian buat yang supaya tidak membuli orang secara di dunia cyber ataupun di dunia nyata, iya kan, ya. Cuman cyberbullyingnya doang, offline juga, offline-nya juga jangan yang di sekolah-sekolah dan jadi buat kalian yang ini harap didengarkan walaupun ditangkap ya baik, pokoknya next time kita ngomongin soal bullying. Cyber mau tidak kita ngomongin soal itu dulu ya. Saya Rudi, saya Pausta, kami pamit, sampai jumpa next podcast, bye bye.